Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 3, apa kabar kalian hari ini? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat. Untuk pertemuan kedua hari ini kita masih di bab 1, dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. Untuk materi kita hari ini adalah menelaah tentang nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Anak-anak, Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai Pancasila itu dijadikan landasan pokok, landasan fundamental bagi penyelenggaraan negara Indonesia. Nilai dasar Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nilai-nilai dasar Pancasila dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Nilai-nilai tersebut tetap dapat diterapkan dalam berbagai kehidupan bangsa dari masa ke masa. Hal tersebut dikarenakan Pancasila merupakan ideologi yang bersifat terbuka. Nah, tahukah kalian apa itu ideologi terbuka? Bagaimana keterbukaan nilai-nilai Pancasila? Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat kalian ketahui jawabannya setelah kalian mempelajari materi berikut ini. Terdapat dua jenis ideologi yang berkembang di dunia, yaitu ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Kedua ideologi ini diterapkan sesuai dengan kondisi negaranya masing-masing. Jadi, setiap negara tentu saja berbeda-beda ideologinya sesuai dengan yang diharapkan oleh negara tersebut. Pembahasan kita yang pertama adalah tentang ideologi terbuka. Ciri khas dari ideologi terbuka menurut Kailan adalah sebagai berikut. Nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar. 2. Nilai-nilai dan cita-cita digali dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat sendiri. Ciri yang ketiga adalah hasil musyawarah dan konsensus masyarakat. Sebagai suatu sistem pemikiran, ideologi sangatlah wajar jika mengambil sumber dari pandangan dan falsafah hidup bangsa. Hal tersebut akan membuat ideologi tersebut berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kecerdasan kehidupan bangsa. Artinya bahwa ideologi tersebut bersifat terbuka dengan senantiasa mendorong terjadinya perkembangan pemikiran baru tentang ideologi tersebut, tanpa harus kehilangan jati dirinya. Kondisi ini akan berbeda sama sekali jika ideologi tersebut berakar pada nilai-nilai yang berasal dari luar bangsanya atau pemikiran perseorangan. Dengan kata lain, ideologi tersebut bersifat tertutup. Jenis ideologi yang kedua adalah ideologi tertutup.
di mana ideologi tertutup ini memiliki ciri-ciri bukan merupakan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat. Ciri yang kedua merupakan cita-cita satu kelompok orang yang mendasari suatu program untuk mengubah atau memperbarui masyarakat. Ciri yang ketiga dibenarkan atau nama ideologi bahwa masyarakat harus berkorban. Dari kedua ideologi tersebut terdapat perbedaan, yaitu ideologi terbuka mempunyai banyak sekali keunggulan dibandingkan dengan ideologi tertutup. Keunggulan tersebut dapat kita temukan dengan cara membandingkan karakteristik kedua ideologi tersebut. Ideologi terbuka tidak hanya sekedar dibenarkan, melainkan dibutuhkan oleh warga negara. Hampir dapat dipastikan negara yang menganut sistem ideologi tertutup seperti negara komunis mengalami kehancuran secara ideologis. Dalam arti negara tersebut tidak mampu membendung desakan-desakan yang muncul baik dari dalam maupun dari luar negaranya. Dan pada akhirnya ideologi negara tersebut ditinggalkan oleh masyarakatnya sendiri. Sesuai perkembangan sampai saat ini, banyak negara yang menganut ideologi terbuka, seperti juga negara Indonesia menganut ideologi terbuka yang sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia dan tidak meniru ideologi negara-negara lain karena tidak sesuai dengan kebudayaan bangsa Indonesia. Kita lanjutkan kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi terbuka berakar pada pandangan hidup bangsa dan falsafah bangsa sehingga memenuhi prasyarat menjadi ideologi yang terbuka. Keterbukaan Pancasila mengandung pengertian bahwa Pancasila senantiasa mampu berinteraksi secara dinamis. Nilai-nilai Pancasila tidak berubah, namun pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan nyata yang kita hadapi dalam setiap waktu. Hal ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa ideologi Pancasila itu bersifat aktual, dinamis, antisipatif, serta senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Nilai dasar di sini yang dimaksud adalah yaitu hakikat kelima sila Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak, nilai dasar tersebut bersifat universal, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Dan nilai tersebut bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara.
Kemudian yang dimaksud dengan nilai instrumental. Nilai instrumental ini sebagai penjabaran dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila, berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga pelaksananya, misalnya UUD, TAP MPR, undang-undang, serta peraturan perundang-undangan lainnya, dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Maksudnya adalah bahwa nilai instrumental tersebut dapat dirubah sesuai dengan kondisi masyarakat pada saat itu. Nilai praktis selanjutnya adalah, maksudnya nilai praktis adalah merupakan realisasi dari nilai-nilai instrumental berupa suatu pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Dalam realisasinya, nilai praktis inilah merupakan penjabaran nilai-nilai Pancasila yang senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan atau reformasi sesuai dengan perkembangan zaman serta aspirasi masyarakat, sehingga Pancasila merupakan ideologi terbuka. Anak-anak, yang dimaksud dengan ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka yang saya jelaskan tadi, bahwa Pancasila itu selalu mengikuti perkembangan zaman dari masa ke masa sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. Jadi jika diperlukan perubahan, maka sewaktu-waktu bisa dirubah dan sesuai dengan kondisi masyarakatnya. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila secara struktural memiliki dimensi idealistis, normatif, dan realistis. Maksudnya adalah dimensi idealisme yang terkandung dalam Pancasila mampu memberikan harapan, optimisme, serta memberikan motivasi pendukungnya untuk berupaya mewujudkan cita-citanya. Dimensi normatif maksudnya adalah bahwa dimensi ini mengandung pengertian bahwa nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma. Artinya Pancasila terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan tertib hukum tertinggi dalam negara Indonesia, yang merupakan kaidah negara yang fundamental. Dengan kata lain, agar Pancasila mampu dijabarkan dalam langkah-langkah yang bersifat operasional, maka perlu memiliki norma atau aturan yang jelas, yaitu yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sedangkan dimensi realitas mengandung makna bahwa suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas kehidupan yang berkembang dalam masyarakat. Pancasila memiliki keluasan yang memungkinkan adanya pengembangan pemikiran-pemikiran baru yang relevan tentang dirinya, tanpa menghilangkan atau mengingkari hakikat yang terkandung dalam nilai-nilai dasarnya.
Oleh karena itu, Pancasila harus mampu dijabarkan dalam kehidupan masyarakatnya secara nyata, baik kehidupan sehari-hari maupun dalam penyelenggaraan negara. Anak-anak, cukup sekian pembahasan kita kali ini. Sebagai bahan evaluasi, saya beri tugas mandiri 2. Berilah contoh perilaku yang mencerminkan perwujudan nilai-nilai dasar Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Kerjakan di buku tulis PPKN, kemudian foto dan kirim ke WA saya. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.